ABU ロボコン2021でチャンピオンに輝いたのはインドネシアのスラバヤ大学。ロボコン世界大会で2試合ともノーミスで最速の記録を出したロボットはどのようにして生まれたのか。リモート対談で強さの秘密を根掘り葉掘り聞いちゃいました。インドネシアのチームはどれくらいの操縦を自動化してましたか？ Kalau bisa dibilang sistem kami itu tidak full otomatis dan juga tidak full manual. Jadi bisa dibilang sistem kami semi auto。射出機構を2種類つけているところの方の話について聞きたいんですけど、mekanisme angin kami itu pipa support udaranya tersebut menggunakan carbon fiber ya, hampir. Jadi bahannya hampir serupa dengan saat kami menggunakan carbon fiber, kami mendapatkan performa yang lebih baik. 今のロボットの精度を知るために確率を知りたいな。Pada saat それでは世界一のロボコニストと日本一のロボコニストのリモート対談をお楽しみください。Perkenalkan, saya Muhammad Hanif Ramani. Di tim ini saya bertugas sebagai desainer dari robot TR dan saya sebagai divisi mekanik pada tim Riot ini. Nama saya Bambang Garto Ibowo. Saya adalah asisten elektronik dan programming di Robot AR. Saya di divisi elektronik dan programming di ITS Robocon. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amarudin. Di sini saya sebagai mekanik dari Robot AR yang biasa melakukan tuning juga bersama tim sebelum perlombaan. 長岡技術科学大学の中島勝人です。担当してたのは、ロボットの制作はほとんどせずにロボットの制作の補助をするチームリーダーをやっています。同じく長岡技術科学大学の佐藤亮太と申します。ロボットの制御プログラムの開発などを担当していました。よろしくお願いします。ロボットの開発状況の方からまず聞きたいなと思っていまして、チーム構成として全体で何人、その中から設計、電気、プログラミング、何人の構成でロボットを作成していたのかを質問させていただければと思います。Jadi untuk kemarin pada Abu Robocon 2021 sebagai anggota awal yang sebenarnya terdapat 14 anggota dan namun 2 orang di antara kita itu terhalang mengenai tugas akhir atau tugas skripsi. Jadi mau tidak mau mereka harus melepaskan diri dari tim ini sehingga kami memiliki anggota 12 orang pada saat perlombaan kemarin dan PIC untuk masing-masing divisi ya. Kami kemarin untuk PIC desainnya kami memiliki PIC untuk masing-masing robot, jadi jumlahnya ada 2 orang untuk divisi desain sebagai desainer robotnya. Kemudian untuk programming masing-masing robot juga memiliki PIC tersendiri, sehingga ada total 2 orang sebagai PIC programming dan anggota lainnya terbagi menjadi setengah-setengah sebagai divisi mekanik dan elektroprogramming. Di sini divisi elektronik dan programming itu sebenarnya masih tergabung dalam satu divisi, tidak terpisah. Jadi masing-masing PIC bertanggung jawab pada tugas robot masing-masing, namun tidak menutup kemungkinan kita untuk berkolaborasi karena じゃあ担当の振り分け方、その人が受けてた仕事の範囲っていうのは分野で分けるんじゃなくて、機構、投げるところだったら投げるだけとか機構ごとに分けてた形になっているんですかね。Oh ya, kalau dari kami dari segi konsep kerjanya itu lebih ke by project. Jadi misalkan ada 1 orang yang sebagai PIC drawing mechanism, maka dia akan mengepalai project tersebut, lalu yang lain akan membantu. Namun pada secara keseluruhan ada PIC masing-masing untuk robot. Jadi ada saya sebagai PIC dari drawing robot dan ada teman saya lagi yang sebagai PIC rocket robot, dan kami bekerja sama dalam pengembangan masing-masing robot tersebut. 校ごとに担当を分けつつもみんなでディスカッションしてやる、そういう風にしていろんな改善点を見つけていく、改良していくっていうところがこの強いロボットを作った秘訣になったっていう風に考えていいですかね。Betul sekali, Pak. Jadi 割と日本のチームは初めにチームのコンセプトを決めてから使う
機構っていうのを選んでやったりしてるんですけど、インドネシアさんはまず一番初めにどういうアイデアでできるのかっていうのを出したの全て担当を振り分けて、でうまいこといったのをロボットに乗せるっていう流れでロボットを作っている形になっているんでしょうか。Ya, jadi kita pertama tuh buat mekanisme yang pokok dulu. Jadi misalnya mekanisme yang bisa dipakai di mode offline dan online. Mekanisme kayak drawing kan bisa dipakai offline atau online. Baru setelah itu kita buat untuk online. じゃあロボットの方で射出機構を2種類つけているところの方の話について聞きたいんですけど、なんでインドネシアさんがそこのところうまいことできてたのかっていう秘訣等を教えていただけたらと思います。Jadi yang paling utama adalah rahasianya itu adalah kesabaran. Jadi mekanisme ini atau mekanisme yang melontarkan panah dengan angin ini sebenarnya sangat akurat dan sangat bisa dipercaya saat sudah di setel atau sudah diatur. Nah, kemudian kami meluangkan waktu atau memberikan waktu yang cukup banyak untuk menyempurnakan mekanisme ini dari segi fisik maupun mekaniknya dan juga kontrolnya. Aturan atau setelan-setelan yang kami buat ini akan dilakukan pada setiap menjelang game berlangsung. Nah, sejujurnya hard work atau kerja yang paling berat itu adalah pada saat tuningnya atau penyetingan mekanismenya, karena mekanisme ini harus terus dituning pada setiap waktu. Kalau setelah beberapa jam ditinggalkan, tuning atau posisi dari mekanisme ini akan sedikit berubah, akan sedikit berpengaruh pada pelemparannya, sehingga kami harus melakukan tuning pada setiap kesempatan yang ada. Dari sisi mekanik, jadi di holder dari pipa tersebut ada tuas-tuasnya yang bisa mengatur sudut, terus yang bisa mengatur posisi panahnya dan lain-lain. Jadi tuningannya lebih ke mekanisme atau secara fisik. 毎回調整してたってことなんですけど、その大会の直前まで最後までもう調整しきったっていう調整を続けてたっていうことなんですかね。Ya, kami sebelum lomba itu selalu melakukan tuning, dan jujur ya itu sebenarnya kalau kita sebelum lomba itu sekitar 15 menit 20 menit itu kita sering meleset, tapi akhirnya makin lama makin kita coba-coba sampai berhasil gitu. Ya, sebenarnya dari segi yang sebagai PIC atau tunernya pada mekanisme tersebut, sebenarnya saya juga merasakan feel-nya setelah sekian lama latihan, sekian lama melakukan percobaan, bagaimana parameter-parameter yang harus diubah. Jadi itu mungkin salah satu dari faktor X yang kami miliki. Oke, baik. Untuk yang robot air ini, pertama saat kita berubah posisi menuju posisi untuk melempar. Nah, yang di sini ini mekanisme angin yang dipakai. Nah, yang di sini ini mekanisme pelempar pakai motor. Di sini kita akan demonstrasikan menggunakan mekanisme angin. お願いします。で次は、それを投げる機構で、ありがとうございます。これどっちが精度高いんですか？ Sebenarnya secara reliability atau repeatability itu angin lebih dapat dapat dipercaya, dapat diandalkan, karena pada mekanisme angin itu mekanisme geraknya atau komponen geraknya itu tidak sebanyak mekanisme dengan lengan. Bisa dibilang kalau menggunakan pelempar itu gampang ditune dengan cara dalam bentuk program dari joysticknya. Jadi walaupun tidak akurat angin, tapi yang pelempar itu lebih gampang ditune. Untuk pemilihan ini yang tipe 3 doang yang hanya pakai angin, yang lain itu semua pakai pelempar panah biasa. エアー押しの方が精度が出るのであれば全てをエアー押しにすればいいと思うんですけど、なんでそのスローイングメカニズム投げる機構を採用したのかっていうのをちょっと教えてほしいです。Dikarenakan sistem reload yang kita buat itu emang dipakai untuk pelempar.
Jadi kalau kita menggunakan sistem angin, reload itu harus diubah juga sistem reloadnya. なるほど OK です。なるほどでボーす。ドが難しいんだ。いや Makanya mekanisme angin kami itu pipa support udaranya tersebut menggunakan carbon fiber ya, hampir. Jadi bahannya hampir serupa dengan yang ada pada anak panah. Karena sebelumnya kami menggunakan pipa stainless steel itu performanya masih kurang cukup. Saat kami menggunakan carbon fiber, kami mendapatkan performa yang lebih baik. Nah, sedangkan pada tatakan panahnya tersebut menggunakan bahan aluminium. 日本国内のチームだとそのエアーで投げるところはステンレスのチームしかいなかったんですよ。そういう意味でこのカーボンにしたっていうことでこの性能を上げたっていうのはやっぱり日本のチームにはなかった素晴らしい点なのかなっていうふうに思いました。日本のチームとかだと操縦の結構ほとんどの部分を自動化したりしてるチームが多いんですけれども、インドネシアのチームはどれくらいの操縦を自動化してましたか？ Kalau bisa dibilang, sistem kami itu tidak full otomatis dan juga tidak full manual. Jadi bisa dibilang sistem kami semi auto. Nah, pada setiap tas-tas atau sequence yang telah terotomasi tersebut, kami tinggal memencet suatu tombol dan sebagainya. Namun juga keunggulan dari sistem kami tersebut, karena tidak full otomatis, kami dapat melakukan tuning secara real time pada saat game berlangsung. Nanti cuman kalau tiba-tiba mungkin kita meleset, kita akan buang di manual. Iya, benar sekali. Intinya kita sudah melakukan setting dan tugas-tugas robot tersebut secara otomatis, namun di atas sistem tersebut kami memiliki manual override. 今のロボットの精度を知るために確率を知りたいなと思うんですが。 Sebenarnya perhitungan probabilitas akurasi dari sistem kami sudah dilakukan pada saat sesi riset dan optimasi. Pada saat mendekati lomba itu bisa dibilang akurasi kami di atas 90%. Juga sebenarnya 90% itu yang variabel yang paling susah itu ya variabel di pelemparan panah di pot yang tipe 3 yang paling susah. Jadi 90% tuh kita bisa yakin yang lain tuh masuk hanya yang tengah aja itu. Jadi kalau awal-awal kita lihat dua panah itu masuk ke tipe 3, kita yakin kita bakal masuk semua kira-kira. あともう一つ最後に聞きたいのが今回ノーミスだったじゃないですか、1試合目2試合目を通して。でも回収する手段落としてしまった矢を拾ってもう一回ロボットが投げれるような手段っていうのは用意してたんですか？ Nah, tentunya dari segi persiapan kami, dari segi perancangan desain dan lain-lain, kami tentunya memikirkan skenario terburuk yang akan terjadi. Karena kan mau tidak mau selalu ada resiko panah itu tidak masuk sesuai yang targetnya. Jadi kami tetap menyiapkan mekanisme pengambilan panah seperti yang ditunjukkan pada kamera tersebut. Namun untungnya dan secara ya bisa dibilang keajaiban lah, pada saat Abu Robocon kemarin kami tidak harus menggunakan mekanisme tersebut. すごいな。いろんなシチュエーションに対応できる対応力っていうのも持っていたから優勝できたなっていうふうに実感させられました。 Dari kami ya berterima kasih sudah diberikan pujian-pujian tersebut. Sebenarnya kami juga tidak menyangka bisa menjadi juara pada Abu Robocon kemarin. Itu memang suatu keajaiban sih. Kami juga tak pernah nyangka bakal bisa juara. Dan sebenarnya dari tim Nagaoka sendiri memiliki strategi yang sangat-sangat keren ya, yang sangat-sangat unik. Bisa mengunci 3 pot sekaligus agar memudahkan TR-nya untuk menembakkan panahnya, dan itu menurut kami memang strategi yang sangat brilian. Namun mungkin bisa dibilang kurang beruntung karena Abu Robocon harus dilakukan secara online, jadi beberapa faktor tersebut yang bisa yang bisa kami katakan sebagai rezeki
dari masing-masing lah. Sebenarnya juga apa ya, mungkin bisa dibilang keberhasilan kami kemarin ini adalah puncaknya dari kerja keras yang telah dilakukan alumni kami, pendahulu kami sejak 20 tahun yang lalu. Kami mendapatkan rezeki menjadi juara, dan menurut kami ini adalah kulminasi atau puncak dari perjuangan pendahulu kami. Gitu. Sebenarnya dari kami sebagai pelajar yang mengikuti proses-proses penelitian robot ini, kami mendapatkan banyak ilmu yang dapat kami terapkan pada kesempatan lain di masa yang akan datang. Dari banyak ilmu tersebut kami menjadi, bisa dibilang lebih siap lah untuk masuk ke dunia industri dan dunia kerja. Nantinya kami berharap akan memberikan suatu inovasi baru atau karya baru yang semoga akan bermanfaat bagi orang-orang banyak. Dan sebenarnya lebih penting lagi adalah kerjasama antara tim. Kerjasama antara tim ini bagi saya itu adalah hal yang paling penting. Nah, semoga aja untuk masa depan kami nanti kerjasama ini bisa kami teruskan dan bisa kami gunakan mungkin di tempat kerja atau mungkin di tempat lain gitu. Mungkin aku dulu ya. Sebenarnya mungkin aku ingin ada impian membuat robot ini. Sebenarnya bukan robot ya, lebih alat untuk membantu tunanetra dengan cara menggunakan SLAM, kalau tahu, simultaneous localization and mapping. Ya, untuk membantu tunanetra berjalan mungkin. Terus kemudian navigasi. Kalau dari saya sendiri, saya pengen ini, memanfaatkan teknologi robotika ini untuk menggantikan orang-orang yang mempunyai disabilitas. Contohnya orang-orang yang tidak memiliki organ tubuh yang lengkap dapat digantikan dengan organ tubuh bionik. Ya, sebenarnya ini sudah ada, namun saya pengen bahwa di kedepannya alat-alat ini akan lebih mudah diakses untuk semua orang dan juga lebih modular. Jadi bukan sesuatu yang sangat mahal, tapi dapat dijangkau untuk segala kalangan masyarakat. それでは今日の対談はこれで終了とさせていただきたいと思います。そうですね、インドネシアのチームの方の本当の生の声を聞いて、やっぱりロボコンっていうのはなんていうんですかね、人の情熱にあふれた競技なんだなっていうのを再認識することができました。ありがとうございました。そうですね、自分たち2試合とも両方とも競技達成という形で80点の満点は両方とも取れた形になってたんですけど、順位があまりというか他のチームと比べてやっぱり高くなかった理由っていうのをすごいよく再確認できたっていう形になってて、やっぱり順位には順位の理由があったんだなっていうのがすごい自分の中で消化された話し合いだったなと思いました。その理由っていうのは何だ自分たちはその細かいところに詰めるところまで到達しなかった形になっていて、そこまで詰め切れてなかったのがすごい悔しいというか、ちょっとやっとって言ったらおかしいんですけど、5位だった実感が自分の中で湧いてきた形になっています。